Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait gaming learning kita ya. Kita akan melanjutkan project gaming learning kita ke tahap yang sudah lebih teknis sekarang. Kita masuk menyusun story untuk game yang akan kita kembangkan. Nah, karena kita sudah masuk ke story dan untuk bisa membuat story itu paling tidak kita harus sudah punya gambaran kita itu mau membuat game seperti apa, genrenya apa, gitu ya. Jadi saya sebelum membahas ini saya akan membahas sedikit tentang alat yang akan kita gunakan untuk mengembangkan game tersebut. Khususnya yang akan kita bahas yang ini adalah untuk teman-teman yang mengambil projectnya adalah game digital. Ya, nanti akan ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan game digital yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita susun minggu kemarin. Nah, software yang digunakan untuk mengembangkan sebuah game itu disebut sebagai game engine. Game engine sendiri ada banyak sekali jenisnya ya. Jadi mulai dari game engine yang digunakan untuk membuat game-game yang kompleks ya, yang game tiga dimensi ya, virtual reality, kemudian game-game istilahnya kita menyebutnya game triple A. Sampai game engine yang digunakan untuk membuat game-game yang sifatnya sederhana atau misalnya hanya game dua dimensi gitu. Nah, yang ini saya hanya ingin memperkenalkan beberapa ya, game engine yang biasanya digunakan, yang paling banyak digunakan oleh orang. Nah, kemudian harapannya nanti setelah ini adik-adik bisa berdiskusi kira-kira game engine mana yang sesuai untuk digunakan mengembangkan game yang kalian rencanakan. Gitu. Karena nanti game yang kalian rencanakan itu akan menentukan game engine mana yang bisa dipakai gitu. Misal kalian merencanakan membuat game 3D gitu misalnya. Ya kita nggak bisa pakai game engine yang sederhana gitu. Kita harus pakai game engine yang lebih kompleks gitu. Kemudian nanti akan banyak pertimbangan juga terkait biaya juga ya. Karena ada game engine yang mengharuskan kita membayar. Ada juga pertimbangan teknis seperti misalnya penggunaan bahasa pemrograman gitu. Karena ada untuk game engine yang kompleks itu biasanya akan ada bahasa pemrograman di sana dan kira-kira memungkinkan nggak kalau kita mau menggunakan game engine tersebut gitu. Ya jadi nanti pertimbangan ada banyak. Oke, jadi game engine pertama yang ini yang paling banyak digunakan setahu saya ya. Bahkan kemarin waktu kita workshop dengan Bapak Ibu guru ya di MGMP Solo ketika kita membuat augmented reality, kita menggunakan ini namanya Unity. Nah, Unity ini seperti yang saya bilang bahwa dia paling banyak digunakan sehingga tutorial ya dan komunitasnya itu sangat banyak. Ya, jadi kita bisa mencari tutorialnya itu sangat mudah ketika kita buka di YouTube ya atau misalnya di forum-forum seperti itu banyak. Dia juga gratis. Ya, jadi kita bisa mendownload, kita bisa makainya gratis. Kita harus membayar jika game yang kita buat itu kita komersialisasi. Ya, jadi ketika kita sudah menghasilkan uang, maka kita harus membayar ke mereka gitu. Kemudian kelebihan lainnya adalah dia bisa digunakan di semua platform ya, mau Android, mau Windows, mau MacBook, mau iPhone dan sebagainya bisa digunakan. Nah, tapi ya saya sih cenderung tidak merekomendasikan pakai Unity. Kenapa? Karena Unity ini sangat kompleks ya. Dia biasa digunakan untuk mengembangkan game-game yang sangat kompleks seperti itu ya. Game-game yang adik-adik kalau suka main game main di komputer gitu ya. Itu biasanya digunakan antara Unity atau namanya Unreal Engine. Ya. Jadi perlu waktu untuk belajar dan dia akan melibatkan bahasa pemrograman. Tapi kalau kita tidak mau menulis skrip ya, itu ada pluginnya. Cuma membeli pluginnya itu mahal sekali. Ya. Kemudian dia tidak cocok untuk digunakan membuat game dua dimensi. Ya, jadi kalau misal kita membuat game dua dimensi tidak menggunakan Unity sebaiknya. Tapi juga kalau kita membuat game 3D pun ya
game 3D tentu kita juga butuh waktu, butuh tenaga ya untuk membuatnya. Jadi saya cenderung tidak menyarankan kita menggunakan Unity. Ya, kita cenderung menggunakan yang sederhana saja. Nanti akan ada beberapa. Nah, yang kedua ya adalah software yang benar-benar game engine gratis ya gitu. Jadi sifatnya open source. Open source ini yang paling terkenal ya ada namanya Godot, kemudian ada Armory. Dua game engine ini semuanya gratis, jadi benar-benar free ya, semua plugin juga tersedia free. Tapi seperti kekurangan setiap software open source ya, dia penggunaannya selalu lebih sulit. Kita perlu bahasa pemrograman ya. Dan saya rasa kita tidak cukup waktu untuk mempelajari itu sekarang. Jadi ini juga tidak saya rekomendasikan. Tapi sebenarnya bagusnya kita membuat game 3D apapun bisa menggunakan game engine ini ya, Godot atau Armory. Oke, rekomendasi yang pertama ya adalah Game Salad namanya. Game Salad ini sistemnya adalah kita drag and drop. Jadi kita nggak perlu menguasai bahasa pemrograman, mungkin hanya sedikit aja ya. Dan itu mudah, sangat mudah dipahami. Dia bisa digunakan di semua platform ya. Jadi gamenya itu bisa diekspor ke formatnya Windows, Mac OS, bisa ke Android, bisa ke iOS dan sebagainya. Komunitasnya juga banyak yang menggunakannya ya. Kemudian harganya itu kalau untuk pelajar itu cenderung murah. Ya nanti saya akan jelaskan harga tentang harga ya. Karena kita berkelompok, jadi saya rasa untuk harga kalaupun kita harus berlangganan itu tidak akan berat ya. Tapi kekurangannya dia modelnya berlangganan, artinya dia itu bulanan gitu. Nanti kalau kita mau menggunakan game Salad ya, dan fiturnya hanya untuk game 2 dimensi. Tapi tetap saya sarankan karena kita itu fokusnya bukan untuk belajar coding ya, tapi kita fokusnya ini adalah mengembangkan game edukasi. Yang ketiga, ini juga yang menurut saya paling mudah setahu saya, yaitu Buildbox. Buildbox ini sama dengan Game Salad, dia pakai sistem drag and drop. Nah, yang membuat dia lebih mudah lagi adalah dia itu menggunakan sistemnya template. Jadi ketika kita membuat game, misal game RPG, maka nanti kita pakai template-nya, kemudian kita modifikasi template-nya, seperti itu. Kemudian untuk versi gratisnya tidak memungkinkan untuk kita monetisasi ya, tidak mungkin untuk dijual gitu gamenya. Tapi kalau versi berbayar nanti mungkin bisa diekspor ke semua platform. Ya. Tapi kalau kekurangannya adalah untuk yang versi berbayar itu mahal. Tapi ada versi gratisnya. Tapi nanti akan terbatas hanya beberapa scene gitu. Tapi menurut saya untuk game yang jadi target kita, karena kita itu gamenya tidak akan sangat kompleks, karena kita kan tujuannya cuma satu kompetensi dasarnya, itu masih mungkin menggunakan versi gratisnya. Nah, yang ini menurut saya paling saya rekomendasikan. Ya, ini saya ingat Construct 3 ini karena kemarin saya diskusi dengan Dek Nur Zauriah ya. Ternyata sudah pernah nih menggunakan Construct 3. Construct 3 ini ya, dia itu paling mudah dipelajari menurut saya. Komunitasnya besar, versi free trialnya juga ada. Harganya kalau misal kita pakai harga yang berbayar itu hanya 70 ribuan per bulan. Jadi kalau misal kalian kelompok ya, misal 4 orang ya 70 ribu dibagi 4. Dan itu kan masih sangat murah gitu menurut saya. Itu sangat mungkin. Kemudian kalau kita butuh plugin ya, butuh tambahan apapun, itu ada toko online-nya, ada marketplace-nya gitu. Nah, kekurangannya si Construct 3 ini adalah dia format outputnya adalah HTML5. Jadi dia itu tidak bisa langsung kita ekspor untuk Android gitu misalnya, tidak bisa. Atau dalam bentuk yang software executable itu nggak bisa. Ya, atau software yang kita install di Windows. Jadi formatnya HTML5. HTML5 itu format yang nanti bisa di embed di website gitu. Tapi ini menurut saya bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Karena kelebihannya adalah karena dia formatnya HTML5, maka si Construct 3 ini itu berjalannya di browser. Jadi kita membuat game itu melalui browser. Kita nggak perlu install.
Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kita nggak butuh laptop dengan spesifikasi yang sangat tinggi gitu. Jadi semua jenis laptop bisa, selama bisa buka browser. Ya, ini kelebihannya sih Construct 3. Dia juga digunakan untuk membuat game yang dua dimensi, ya. Mau RPG, mau dia itu platform, itu bisa digunakan dan mudah karena dia juga drag and drop. Ada juga beberapa alternatif lain, misalnya kalau misalnya kita membuat RPG, itu bisa pakai RPG Maker. Tapi RPG Maker itu nanti akan ada sedikit bahasa pemrograman di sana, jadi mungkin tergolong lebih sulit ya. Atau Click Team Fusion ini adalah yang apa ya, game engine lama dia. Dia digunakan untuk buat game-game sederhana dan dia gratis karena dia kayaknya sudah tidak diupdate lagi. Nah, itu tadi terkait game engine. Jadi setelah ini ya, saya harapkan kita bisa diskusi terkait game seperti apa yang mau kita buat ya, dengan tersedianya game engine yang seperti itu. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa browsing lagi ya terkait game engine mana kira-kira yang paling cocok dengan kebutuhan kita nanti gitu. Saya harap sih kita bisa satu satu game engine aja ya untuk yang mau mengembangkan game digital. Jadi biar belajarnya itu bisa bareng gitu. Oke, setelah kita tahu gamenya seperti apa, game engine-nya apa nanti, baru nanti kita bisa menyusun story. Ya. Story itu apa? Story itu adalah ya cerita gitu. Jadi, kita kalau mau buat sesuatu, membuat game ataupun pembelajaran ya kita kan harus mulai dengan story. Ceritanya tuh bagaimana gitu, karakternya siapa, ya plotnya seperti apa, aturan-aturannya seperti apa gitu. Jadi story itu keseluruhan plot di dalam game yang akan kita kembangkan. Ceritanya tuh kita mau ngapain sih gitu. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah saya harapkan nanti adik-adik bisa menjelaskan prinsip story ya dalam game learning itu untuk apa, ya bagaimana prinsipnya, kemudian komponennya apa saja, kemudian nanti kita juga akan membedakan kalau story di misal di novel gitu misalnya, novel kan juga story ya dia cerita. Apa sih bedanya dengan story pada ILE atau interactive learning event ya, mau game, simulasi atau gamifikasi. Yang terakhir ya nanti project kita minggu ini yaitu merancang story. Nah, karena merancang story ini butuh waktu nanti untuk kalian menentukan jenis game yang mau dikembangkan, maka waktunya tidak seminggu, tapi story-nya kita sampai 2 minggu nanti. Ya, jadi minggu depan kita masih bisa diskusi lagi. Kalau sudah ketemu gamenya mau dibuat seperti apa, konsepnya bagaimana, susun story-nya, ya bagaimana ceritanya. Nah, kenapa story itu penting ya? Tentu saja satu-satunya alasan yang memberikan konteks gitu. Ya misalnya contoh ini ya, kalian pasti seringnya melihat ada emak-emak yang sampai emosi gitu ketika melihat sinetron gitu. Nah itu kan karena efek story-nya. Efek story-nya kuat, storytelling-nya kuat. Jadi seolah-olah yang di sinetron itu nyata. Nah, sehingga orang yang ngelihat itu ya benar-benar nggak suka bener sama tokoh antagonisnya gitu. Nah itu story seperti itu yang mau kita buat di dalam gaming learning yang mau kita kembangkan atau game yang mau kita kembangkan. Komponennya ya, ya namanya success story ya, itu harus melibatkan nggak cuma pikiran ya. Pikiran itu maksudnya kalau story-nya itu hanya misal kita datang terus karakternya ya misalnya gamenya itu datang kemudian membaca terus habis itu selesai, membaca lagi selesai gitu, ya itu kan hanya melibatkan pikiran ya. Kita harus melibatkan juga eh, emosi gitu, bagaimana caranya biar orang bermain itu nanti itu termotivasi. Kemudian fokus terhadap tantangannya ya, seperti yang kita bahas minggu kemarin bahwa game itu intinya tantangan, ada kompetisinya. Kalau misalnya gamenya itu hanya kita cuma seseorang yang datang terus membaca gitu, terus udah selesai ya buat apa gitu kan, semua orang bisa melakukannya. Jadi harus ada tantangannya itu bagaimana misalnya. Kemudian tunjukkan, ya, meskipun namanya story ya, tapi bukan cerita, tapi tunjukkan. Contohnya
di gambar yang kedua ini, misal ini adalah game sistem imun gitu misalnya. Nah, dia tidak menceritakan monocyte itu apa dan seperti apa, tapi dia menunjukkan, oh monocyte itu dia itu paling besar, paling kuat ya, tapi gerakannya paling lambat misalnya. Atau misalnya B-cell. B-cell itu kecil, lemah, tapi dia itu eh, sangat kuat gitu. Ya, punya damage yang paling besar gitu, dan lain sebagainya. Jadi tunjukkan nanti di dalam karakter, bukan diceritakan. Storytellingnya juga bisa melalui berbagai cara ya, bisa tulisan ya, bisa dikasih tulisan, bisa diberikan video, suara, animasi dan lain-lain. Misal kita main Angry Birds gitu. Angry Birds itu kan sebenarnya gamenya ya cuma kita nembakin si apa sih itu musuhnya itu babi ya, pakai burung gitu. Tapi kan dia juga punya story ternyata ya. Dia di awal dia menceritakan kenapa dia harus melawan si babi-babi itu. Ternyata ada temennya yang disandra sama babi itu gitu. Ya seperti itu contoh story ya. Jadi itu bisa diceritakan melalui tulisan, bisa melalui video, ya, bisa suara atau animasi. Kemudian tidak harus semua bagian itu tercakup di dalam story. Artinya misal kita mau membuat game tentang sistem imun ya, kita fokusnya hanya pada saat infeksi ya. Kita nggak harus cerita tentang semua sistem imun ya. Kita fokus di story-nya ketika terjadi infeksi aja gitu misalnya. Nah, kemudian strukturnya ya, nanti ada bagian awal, inti, penutup, dan kesimpulan. Nanti setelah ini kita bahas ya, formatnya seperti apa. Nah, kalau ini yang perlu, yang menurut saya agak sulit ya ketika menyusun story untuk pembelajaran atau interactive learning events yang mau kita buat. Kalau novel ya, kita menulis sesuatu, story ini kan bisa kita kendalikan semuanya. Jadi mau jalannya karakter itu nanti kemana kan kita mengendalikan semuanya, kita tulis. Tapi ketika kita mau membuat sebuah game ya, story ini kan nggak mungkin kan player itu hanya ikut saja dengan alur yang kita buat. Pasti kan player punya punya keputusan sendiri nanti, oh saya mau ke kanan, saya mau ke kirinya, saya mau ke atas gitu. Nah, kita harus menentukan gitu, story mana yang harus kita kontrol ya, dan story mana yang player itu bisa kontrol gitu. Jadi siswa itu bisa mengontrol ceritanya juga gitu. Tapi kan tidak semuanya bisa dikontrol. Kalau semuanya bisa dikontrol, membuatnya tentu rumit. Ya, semakin banyak yang bisa dikendalikan oleh pemain itu bagus, tapi juga akan semakin rumit nanti kita membuatnya. Ya, singkatnya untuk membuat story di dalam interactive learning events ini adalah kita harus memikirkan mana story yang kita kendalikan, mana story yang dikendalikan oleh pemain. Oke, selanjutnya adalah format story yang akan kalian buat. Ya, yang pertama adalah nanti ada komponen tujuan pembelajarannya. Seperti ini sudah kalian buat kemarin ya. Tujuan pembelajarannya itu untuk apa nanti? Ya, biar siswa bisa ngapain. Kemudian yang kedua adalah situasi. Situasi gamenya itu seperti apa plotnya. Misal ya, kalau tentang sistem imun ya, ternyata situasinya itu adalah ketika tubuh itu sedang diserang sistem imun. Sehingga kita itu harus mempertahankan diri gitu dengan menggunakan sel-sel penjaga tadi, ada monocyte, ada T-cell, ada B-cell dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi situasinya game itu seperti apa sih gitu, yang mau kita kembangkan. Karakternya ya, tentu saja karakternya siapa saja nanti yang bisa kita mainkan. Siapa lawannya, mungkin virus, mungkin bakteri gitu. Kemudian tujuannya ya mau ngapain? Apakah kita bertahan dari serangan atau kita itu mau menyerang ya, atau seperti apa? Nanti tergantung dari desain yang mau kita buat. Kemudian metrik ya, atau situasi seperti apa yang menunjukkan kalau kita itu menang. Kemudian situasi seperti apa yang menunjukkan kita kalah. Ya, contohnya misalnya virusnya itu mati, ya dibunuh oleh penjaga, itu berarti kita menang. Tapi kalau kita kalah, ya nanti situasinya adalah virus itu bisa menginfeksi, gitu misalnya seperti itu. Kemudian
konflik ya. Konfliknya itu seperti apa? Jadi di dalam game tentu nggak bisa dong kita cuma misal kita bisa mengeluarkan semuanya langsung jadi virusnya bisa langsung kalah, kan tidak mungkin ya. Kita harus berikan konflik. Misalnya, oh kalau monocyte itu dia kuat ya, tapi dia gerakannya lambat ya. Jadi kalau kita mengeluarkan monocyte semua, ya kita akan kalah karena terlalu lambat gerakannya. Misalnya seperti itu. Ya. Yang selanjutnya adalah kontrol. Ya, jadi karakter mana yang bisa kita kontrol ya, dan mana karakter yang dia itu jalan sendiri atau punya story-nya sendiri gitu. Oh, kita mengendalikan si sistem imunnya, berarti nanti ada monocyte, ada T-cell, ada B-cell, itu kita kendalikan. Atau sebaliknya mungkin kita mengendalikan virusnya, ya berarti kita mengendalikan virus untuk mengalahkan sistem imun gitu. Yang terakhir adalah aturan. Ya, tentu saja kemarin komponennya aturan atau rule. Gunakan rumus jika maka. Ya, misalnya jika kita sudah melepaskan monocyte gitu, ya kita tidak bisa mengeluarkan T-cell lagi gitu. Jadi agar game itu tidak terlalu mudah dan membuat seseorang itu harus mikir, ya, punya strategi gitu untuk bisa menang. Ya kurang lebih story seperti itu, Pak Dedi. Intinya sederhana sebenarnya, tapi membuatnya saya tahu itu nggak mudah ya. Kita harus tahu game yang mau kita kembangkan seperti apa. Nah, tidak hanya untuk game digital ya, termasuk untuk yang membuat game analog pun ya, kita sebaiknya ada story-nya. Artinya misalnya gini, misalnya yang kemarin saya ingat tentang misalnya monopoli gitu ya. Nah, monopoli itu kan ada story-nya. Kita itu kan harus berkeliling dunia, intinya seperti itu, untuk menguasai dunia. Ya, kemudian ada aturannya. Kita itu hanya bisa jalan sekali. Ya, tapi kalau misalnya bisa dadunya double 6, kita bisa jalan 2 kali gitu misalnya. Ketika kita berhenti di negara orang, kita harus membayar. Ya, kalau kita bisa berhenti di negara yang kosong, kita bisa membeli gitu. Jadi semua jenis game itu seharusnya ada story-nya. Ya, agar nanti ada konteksnya. Ketika siswa itu bermain itu, oh ini tuh ngapain sih sebenarnya, ceritanya ngapain gitu. Sehingga mereka punya motivasi untuk mencapai tujuan. Ya, kurang lebih itu deh untuk story ya. Nah, mungkin tidak perlu panjang lebar ya. Selanjutnya kalian bisa mulai berdiskusi, menentukan gamenya itu formatnya seperti apa, genrenya seperti apa. Setelah itu kita diskusikan saja di grup WA ya, terkait nanti game engine apa yang mau kita gunakan ya. Sebisa mungkin kita sama saja ya, satu kelas ini. Untuk yang membuat game digital, yuk kita gunakan game engine yang sama biar kita mudah belajarnya. Kalau misalnya ada kesulitan, kita bisa saling tanya. Nah, yang membuat game analog juga silakan ya. Jadi nanti karena game analog nggak perlu game digital ya. Game engine. Jadi game analog juga sudah mulai dipikirkan. Minggu ini formatnya seperti apa, kemudian kita nyusun story-nya. Saya rasa cukup sekian ya untuk materi minggu ini tentang story. Saya akhiri untuk materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.